bisa untuk bertemu dengan adanya Faramis. Benar. Models yang akan cepat untuk bisa membersihkan ya dengan multiple shot yang bakal diciptakan juga. Untungnya Skylar punya punya 2 badan di depan dan 1 distraksi yang bukan badan. Itu Yap. Fanny. Tapi ada untungnya lagi sih, Haruki Hoshi punya marksman seperti Skylar ya. Poolnya loh. Luas. Enak Kemarin Nixie ya. Yang Betul. sempat dipertanyakan sama KB. Aha. Hero Skylar. Yap. Hero Iya. poolnya sempat dipertanyakan sama KB. Alright, tapi ya ini dia untuk dari segi game indeksnya juga early to mid-nya cukup seimbang, tapi untuk late game RRQ mereka punya keuntungan. Iya. Kalau late gamenya jelas ada si Melissa ya. Melissa ini kuat banget. Dia seperti Moskov tapi multiple shot kan. Dan itu yang buat dia powerful banget di late game. Dan Alright. juga punya self defense, go away. Itu dia. Oke, dia punya rumah Sandy Rumah sih. buat kabur. Match of the day bakal menyaksikan siapakah yang berhasil mendapatkan tata tertinggi di regular season dan bahkan membuktikan mampukah RRQ Hoshi membuka Big Eternal Alpha atau the final boss berhasil mengguncang sang raja. Hempel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead of down. Dan ini pembuktian siapakah yang berhak untuk menghuni posisi pertama dari klasemen minggu yang ke-6. Karena dengan posisi yang cukup imbang kali ini salib menyalip telah dilakukan juga. Tapi kalau ngelihat dari head to headnya nih, secara match up gold lane, Skylar dan juga Eman. Ini menang range gak sih untuk Skylar? Iya, Skylarnya punya power poking, makanya key-nya sampai datang ke arah atas. Dan Idok, dia pintar banget, dia nggak mau keluar di map supaya Emannya nggak terasa terpressure. Oke. Dan juga poke damage dari Skylar di early game tadi yang sudah cukup besar ya kelihatannya. Damage-nya membuat Eman harus ada di half HP juga. Dan kalau sampai Skylar sudah di level 2 akan jauh lebih enak karena ada falling untuk menambah efek attack speed dia. Ada Muddle, ada Volin, dan ya untuk sekarang bermain secara agresif lagi. Tapi dari segi emblemnya juga nih 2 Rapture bahkan yang dibawa untuk RRQ. Hampir saja termakan di depan sana. Dan Skylar mencoba untuk melakukan sedikit cover dan mencoba untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Gak mau terlalu terburu-buru, sedangkan di mid lane tadi dengan pick off yang gagal diberikan oleh seorang Super Ken. Dan Suzuki masih level 3, untungnya Super Ken. Dia berada di posisi yang tepat. Kalau itu level 4 mungkin first blood di tangan di Super Ken. Ya, tapi menarik untuk melihat kedua marksman ini tanpa basic common emblem. Dua-duanya emblem assassin. Jadi sama-sama mengincar untuk poking damage. Atau bahkan bisa menciptakan situasi untuk menang dari laning dia. Dan combo untuk Roger Faramis ini untuk Big Eternal Alpha mereka masih 100% ya. Terlihat masih belum bisa dikalahkan juga untuk sejauh ini. Tapi ya Turtle sudah muncul. Setup ke antara kedua belah assassin nih masalahnya. Mereka nggak cukup mandiri, mereka bakal coba untuk, oh ternyata mereka pok duluan. Oke, mereka pok duluan. Di depan sana para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk melakukan takeover. Super Ken sudah berada di level 4, apakah retribution dari sana Suzuki dengan 1 poin. Tim Solution Thailand, tim mempersebuah di depan sana. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Solution Super Ken. Terlalu mahal, poin kill yang tertukar. Tidak cukup adil dengan Turtle dan juga Super Ken sebagai jungler. Dan itu dia PR-nya untuk Assassin dan ini debut pick untuk Fanny dari Sutsujin. Yep. Pok duluan, pegang turtle-nya duluan, low HP, akhirnya di zoning out dengan Terizla. Yap, itu tadi masih level 3. Begitu dapat turtle-nya level 4 penalty zone langsung dibuka juga. Langsung dikejar. Betul, langsung continuous dan akhirnya yang tumbang tadi adalah Super Ken. Oke, topnya masih aman-aman aja sampai dengan sejauh ini. Wow! Bahasa Inggris kita bakal melihat menuju semua ke arah Bigetron. Sedangkan bahasa Indonesia menuju ke arah RRQ. Sesuai tempat duduk, mari kita menyaksikan. Apakah caster bahasa Inggris atau caster bahasa Indonesia yang benar dalam match kali ini. Nah ini talent prediction ya, walaupun sebenarnya banyak yang sepakat ini bakal jadi game yang cukup keras dengan 2-1 berakhirnya juga. Well let's see. Dengan keunggulan yang bisa dipegang sama RRQ Hoshi walaupun memang tipis aja nih Om. Yap, tapi masih dengan power untuk Nolan farming. Nih agak sulit untuk bisa dihentikan juga. Super Ken masih bebas untuk bisa farming terus-terusan. Audience prediction. Tapi depan sana memasak ke arah seorang Ki. Menuju ke arah Sutsujin. Dengan para buff yang dimiliki masih bisa selamat untuk mundur ke arah belakang. Tapi audience prediction. 9 berbanding berapa tadi? 91 banding 9. 91 banding 9. Di mana Biget Troopers? Tenang, itu hanya prediksi aja. Karena eksekusi juga yang akan menjadi bukti. Siapakah yang layak ada di posisi pertama. Tapi I'm offended, Idok. Ternyata masih belum berhasil untuk menggapai kepada seorang Ki. Ya apalagi pas posisi loncat juga tadi Povius Matilda 100% untuk combo.
Wow. Iya, 100%. Dan terlihat ini juga pernah dibawain sama Geek Fam ya. Dengan cukup baik juga membawa Phobius, gak usah repot-repot untuk flicker ke belakang. Betul. Dan juga menjadi salah satu source untuk bisa kabur nanti Phobiusnya. Meskipun di sini Superlook ternyata pakai flicker loh. Oh, Bilang di iya. zone menuju ke arah yang sangat cepat ke depan sana dari seorang Superlook menjadi target utama. Dari Moreno dan Red telah keluar dini. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka nggak punya dari Red. Rincia menjadi target utama dari seorang Superlook. Ternyata berhasil mendapatkan satu point kill. Tapi dengan para pasukan dari tim yang RRQ yang mencoba untuk membalikan kembali keadaan mereka tidak kuat. Karena Look versus everybody akhirnya berhasil di shutdown. Membuat para pasukan dari tim Bigetron harus mundur. Mereka nggak boleh sembarangan maju lagi. Karena mereka nggak punya Netherrealm dan mereka bisa dibalikan keadaannya. Moreno, ingat, Moreno kali ini harus mundur ke arah belakang dan itu dia satu poin kill terhadap Moreno yang sudah kita proyeksi dan sudah kita prediksi akan menjadi point kill di tangan RRQ. Oke, dan membuat dari Turtle harus terreset dulu. Tidak ada eksekusi yang cukup cepat ke area Turtle tersebut. Sementara di arah top lane, ini dia akan terlihat bagaimana dua belah gold laner akan harus ikut fight. Karena cukup dekat ke area Turtle yang udah mulai di-setup oleh Bigetron Alpha. Susujin versus everybody. Mampukah Susujin melakukan take over terhadap Turtle dari depan sana? Menuju ke arah depan dan kalah. Kali ini Susujin harus mengurungkan dirinya dan mundur ke arah belakang. Mengakui Super Game. Membuat Turtle ini tidak ada yang perfect di game yang pertama. Alright, berbagi kembali dengan adanya kesengitan yang terjadi pula. Tapi terlihat untuk gold lanernya masih belum ikut fight juga. Dan Eman, ini dia harus manfaatin power early-nya. Yap, dan Eman juga masih belum join tadi buat tim fight-nya. Jadi masih sama-sama menyimpan potensi ketika kedua marksman ini akan muncul ya ke depannya. Cuman satu poin kita adalah bagaimana Superlook ini bisa zoning pemain RRQ. Dan semuanya di zoning sama seorang Superlook. Dan para pasukan dari tim RRQ. Mereka akan coba di kontes di fight jungle menuju ke arah Purple Buff. Dari tim RRQ mencoba untuk bertahan. Serangan para pasukan dari tim RRQ. Mereka terkena zoning out dari seorang Superlook. Dan Purple Buff di depan sana harus hilang begitu saja. Masih bertahan dan Melissa dari sosok seorang Skylar berhasil membuat Superlook tumbang. Purple Buff masih di tangan dari Susujin. Invite jungle yang gagal total dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Dua korban jiwa. Dan bahkan thanks to Dairen. Dia yang buying time, dia yang pisahin, dia yang nahan damage di depan sampai akhirnya eksekusi baik bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Dan kali ini Eman tidak akan berasa aman karena dia akan ditarget selanjutnya. Yes, itu dia. Mobile Legends di mana memiliki development league di arah Liga 2-nya dan itu benar-benar mendevelop Rins, Idok dan juga Dairen dan lihat membuktikan mereka sekarang berada di posisi yang sangat-sangat baik. Yap, dan sesuai dengan statistik juga ya. Lihat bagaimana Susujin, 1 poin kill tapi ada 4 assist loh. Dia masih ada kontribusi untuk setiap team fight yang terjadi tadi. Dan ini dia konversi gimana mereka unggul dari segi team fight, mereka unggul dari point kill, dikonversikan dengan adanya objektif yang bagus juga karena berbarengan. Yep. Outer turret di arah top dan juga bottomnya hancur loh. Oke, tapi Superlook selalu bisa dapetin zoning ya. Apalagi dengan membawakan flicker juga, dia akan jauh lebih aman untuk lompat ke depan, masuk ke kumpulan dari pemain-pemain RRQ. Karena itu tadi, flickernya akan bisa membuat dia keluar. Atau kalau dia mau nyari orang juga bisa. Kalau pasifnya penuh, terlalu pakai flicker. dini, Tifa di depan sana memasang dengan seorang Richa. Flicker telah dikeluarkan dengan tenaga untuk menuju ke arah seorang Moreno mengeluarkan Netherrealm-nya. Tapi para pasukan dari tim RRQ, mereka tersoning out menuju ke arah Turtle. Susujin gak mau tinggal diam. Dan Retribution from Susujin berhasil mendapatkan satu buah Turtle kembali. Dan Melissa di depan sana hanya terdiam, memberikan damage yang sangat maksimal. Membuat seorang Superlook tumbang bersama dengan Richa. Pertukaran tidak cukup adil, tapi Skelara harus hilang. Dua dan bahkan tepat. RRQ terlalu nafsu greedy yang dilakukan terhadap team fight yang mereka miliki ternyata menimbulkan 4 korban jiwa. Ternyata pencurian ke arah Turtle ini nggak cukup untuk RRQ. Mereka ingin lebih sampai akhir 4 pemain. Mereka harus dihilangkan dan ini menjadi turning back point untuk Bigetron Alpha. Tapi Raza Boy, MPLID Extremer. Nah, belum sadar. Oke, Biasa. Raja Boy yang kalau di belek hatinya ada Bigetron Alpha-nya kali ini ingin mengawal tim kesayangannya dan itu dia. Apa nih? Apa nih? Oh. Apa tuh? Ada apa tuh? Ada, apa tuh? Oh, dia juga pengen bangun. Oh, Jadi dia Kingdom atau Biget Troopers nih? jadi Kuproy juga. Oh, jadi Kuproy juga. Oke. Keren, ya. Gimik terus. Masih gimmick kangen terus. ya Riz ya, pengen sih kangen ya next stage ya. Ya tapi ya itu adalah masa lalu Riz ya. Alright, tapi kembali lagi keunggulan yang sempat dipegang sama RRQ Hoshi nih yang menginjak angka 1.500 tadi dengan overcommit tersebut bisa dipanis dan disamakan sekarang untuk Bigetron Alpha. Iya, ini bisa diacak-acak juga dengan support dog tadi ya. Lagi-lagi yang selalu bisa nge-buying time, bahkan bisa tadi untuk nge-distract juga untuk pemain RQ.
Sehingga ya untuk tim fight jangka panjangnya yang harus mereka cari tahu sekarang adalah bagaimana untuk bisa cepat dulu nih. Untuk mengembangkan super look yang selalu melompat sedari tadi. Ya, Gak itulah. bisa kepegang. Itulah kenapa Kaja ditutup supaya tidak ada defense judgment pasti untuk super look. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka bakal coba dipasar dari Jiren. Dia bisa terlalu besar, Ama Fender dengan seorang Moreno. Dia bisa terlalu besar dengan Nether Rat, tapi 45 Cam save the day for this time. Tim RRQ Hoshi berhasil melakukan delay terhadap pick off Purple dan dari tim Sutsujin. Akhirnya dari RRQ tetap berhasil mendapatkan Purple, tapi zoning out menuju ke arah Lord. Mampukah mereka melakukan takeover? Karena super look versus everybody kembali di depan sana. Flicker telah dikeluarkan oleh seorang Ricia. Damage terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Ijo. Terlalu sakit tepakan. Mundur ke arah belakang. Lord didapatkan dengan ada super look yang hilang. Membuat para pasukan dari tim Biget Troopers harus mundur ke arah belakang. Bigetron memaksakan divide. Skylar free hit. Menuju ke seorang Super Ken. Dan one last Super Ken still survive. Yap, dan bahkan ada shield juga yang dimiliki dari seorang Matilda untuk bisa membuat akhirnya Super Ken tetap selamat pula. Dengan 1 HP lagi tadi yang harusnya bisa tumbang. Tapi Sutsujin ini masuk cukup terlambat tadi. Gak ada kontes yang bisa dilakukan juga. Sampai akhirnya trigger dari Netherrealm untuk RRQ Hoshi. Ini mereka gak langsung paksa team fight. Ya, mereka nggak langsung paksa team fight, tapi di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Happy birthday Super Ken! Solo big love from Sutsujin! Happy birthday! Wow. Tidak disangka sama sekali ada memang satu solo pick juga yang terjadi. Dan ya kalau kita melihat item untuk Fanny tadi, kalau nggak salah ada War X di sana. Buat item ketiga dia. Berarti mungkin dia bakal cari stack dulu nih buat dari jungle-nya dan tiba-tiba masuk nanti. Yap, tapi ini benar-benar teracak-acak sama Phoveus ya. Ini parah sih. PR banget, dia bisa makan damage, dia bisa makan resource dari RRQ Hoshi sampai akhirnya. Ini Skylar masih belum cukup nih untuk bisa ngasih poke. Iya, masalahnya kalau misalnya ini terus terjadi di arah mid to the late game yang bahaya Super Look. Kenapa? Mungkin sekarang dia kuat, mungkin sekarang dia bisa bertahan menuju ke arah Rinsia, menuju ke arah Idok. Tapi nantinya kalau Skylar sudah full item, bahkan sampai ada si Halberd di tangannya, itu ngomongin Super Look itu instan banget. Malefic lah, dan bahkan Queen of Nature tadi Super Ken masih bisa kabur. Dan itu dia satu tindakan preventif yang diberikan oleh seorang Super Ken untuk menghindari Sutsujin. Yap, satu second eye juga tadi yang menyelamatkan Super Ken. Tapi bicara soal gold laner nih ya, dari Eman yang nggak ke pick off sama sekali. Cukup bahaya memang karena ini sudah mulai bisa join Emannya. Sakit banget. Waduh, sakit banget tadi, tapi kita lihat sedikit ada replay. Dan kalau dilihat dari itu nggak ada yang bisa di pick off-nya kalau lihat dari kaca kecil. Nah itu dia, nggak ada yang bisa di pick off. Yap, tadi replay melihat bahwa 1 point kill bisa digabungkan Sutsujin. Ini 1v1 situation juga kan tadi yang terjadi. Sementara kembali lagi sekarang keunggulan dipegang oleh Bigetron Alpha. Di bawah. Sutsujin. Bahkan di sana Moreno mengeluarkan Netherrealm yang tandanya Bigetron tidak bisa melawan sifat tambahan. Satu moment kill terhadap Overlord. It's something pun terjadi. Idok di depan sana. Masih ada team fight tambahan. Moreno tidak boleh maju karena itu akan membuat tim dari Bigetron makin lebih flop. Dan satu pick off terhadap Super Look ini menandakan pertanda yang berbahaya. Kalau Ibrok kali ini akan coba ditukar dengan Super Look, jujur itu nggak adil. Yap, gitu dia ya. Tidak adil pastinya EXP tukar ke arah Romnya juga. Sementara kali ini Bigetron Alpha mereka masih coba untuk bisa memanfaatkan kembali posisinya untuk invite ke arah purple buff dari Sutsujin. Oke, di sana Super Ken bakal coba ditangkap oleh seorang Sutsujin. Dengan ya. tidak adanya kondisi purple buff membuat Sutsujin harus mundur ke arah belakang. Terperangkap dari sana, tapi Skylar tidak akan membiarkan para pasangan dari tim Bigetron semua menginvite jungle yang dari Sutsujin. Mereka percaya dan bahkan Sutsujin percaya kalau timnya tidak akan melepaskan purple buff miliknya. Yap, dia harus sempat recall dulu tadi ya. Dia sempat pulang dulu bahkan dengan HP yang low tadi. Sampai akhirnya purple buff masih bisa dipegang di tangan dari Sutsujin. Dan sekarang Skylar sudah selesai dengan adanya Wind of Nature. Yap, ini duel untuk Roger bersama dengan Melissa yang sebentar lagi akan kita lihat. Am offended. Oke, tapi lihat Ki. Commit? It's the pick off. Commit miscalculate dari Ki. Yang dia beranggapan masih bisa melakukan Sitting Eagle. Tapi ternyata dia harus ditelan bumi. Wow, dan ternyata itu dia PR-nya Ki. Yang punya favor, yang punya flash of Dionysus juga yang ngebuat akhirnya miskalkulasi di all in aja. Dan ini membuat akhirnya fight di area Lord akan 4 versus 5. Oke, 4 versus 5. Perpasukan dari tim RRQ mencoba melakukan takeover menuju ke Lord. Tapi Super Ken berhasil melakukan 1 point kill. Tinggal begitu saja, Roger bisa nyaman berhasil mendapatkan. Meskipun dari Eman berhasil mendapatkan shuttle. Akan coba dikejar oleh seorang Rinsia. Idok, 1 point kill. Dengan pounce, bisa point. Eman terlalu sakit, shuttle akhirnya diberikan.
No, Wind of Nature save the day for this time. Dan Skylar harus mundur, dia tahu Eman dengan Lycan Pulse bisa menyelesaikan dia dengan sangat cepat. Oke, tapi Eman sepertinya nggak bisa terlalu maju lagi. Terkena dengan curse touch. Dengan satu damage yang cukup besar kali ini. Berhasil untuk membuat dari Eman mundur. Tapi itu dia shutdown mahal. Bisa didapatkan. Pertukaran kembali terjadi nih Om. Iya, ada pertukaran tapi yang unggul yang dapetin Lord tadi ya. Meskipun begitu harus ditukarkan dengan satu turret di area mid juga. Dan kali ini adalah tugas untuk mengawal Lordnya. Apakah akan ada free push atau akan dibiarkan saja untuk menjadi satu Lord gratis yang jatuh ke tangan Bigetron Alpha. Dan sepertinya ya Lord ini tidak akan dikawal sama sekali. Ya, dia untuk memperpanjang nafas saja ya kalau kita lihat ya. Tapi kalau melihat kondisi para pasukan dari tim RRQ yang sudah menunjukkan batang hidungnya di arah bottom lane, Lord ini bakal coba dikawal juga ternyata ya. Dan mereka bermain dengan slow push, lihat. Kondisi dari bottom lane slow push yang dilakukan oleh tim RRQ menimbulkan efek 3 laning lainnya masih terdorong. Yep. Itu masih ada satu wave lagi ya. Oke, terperangkap oleh seorang Cyberlock. Menutup ke arah Susujin dan akhirnya mundur ke arah belakang. Susujin terhentikan pergerakan dan mungkin saja untuk game selanjutnya Popheus udah bisa di-respect gak sih? Atau nggak di take over minimal? PR ya. Minimal di-deny aja. Oh, kelihatan. Super Ken. Oh, I'm offended. Masih bisa dihindari dengan cukup baik juga, tapi Susujin. Tapi lihat Susujin mencoba untuk melakukan sedikit cutting terhadap Super Ken. Dua kawanan yang sudah menunggu di depan sana. Karena dia tahu RRQ sudah menimbulkan gerakan-gerakan yang sangat cukup jahat tadi di arah top lane. Tapi aku cukup setuju sama statement dari Mas Dika di belakang. Susujin ini tipikal mirip dari Carl TZ. Yes. Gak terlalu yang bener-bener main mekanik fast hand atau gimana, tapi presisi aja, sabar. Presisi. Yep. Sabar, nunggu, cari momen yang pas. Hampir saja di depan sana semua skill dikeluarkan. Tapi memang sekarang kita cukup sulit kalau melihat ada yang boros. Seperti kayak Quad Shadow. Quad Shadow itu kalau boros juga berbahaya. Yep. Dan terkadang bahkan Quad Shadow yang fast hand itu yang tapi nggak presisi malah yang menimbulkan tumbang dirinya sendiri. Ya, dan Fanny Susujin kayak nggak yang freestyle gitu loh, datang menjalankan tugasnya aja untuk farming, jalanin jauh. Oke, tapi Ki masih ada flash of the Oasis. Tampaknya Purple Pulse setidaknya membuat para pasukan dari tim RRQ udah dapat informasi kalau mereka bisa commit ke arah Ki. Mereka bisa commit. Yap, itu cukup menyeramkan juga sih kalau memang Ki nggak punya skill buat ngedash misalnya dengan Guiding Wind-nya. Bisa jadi dia terpick off, apalagi tadi kan dapatin extra shield juga dari Guiding Wind. Dan Ki punya Blood Wings, ada shield tambahan lagi kembali di sini yang bisa didapatkan untuk Matilda. Dan kedua tim ini masih bermain dengan cukup sabar, saling menunggu untuk menemukan celah. Karena dari tadi kita melihat juga Bigetron Alpha mereka jalan berdampingan dua pemain mereka ya. Ini ada Ki sama si Eman nih, jalan bareng terus dari tadi. Jadi Guardian Angel ya bisa dikatakan juga, ini benar-benar dijagain karena Eman punya delivering damage yang bagus juga tadi. Oh, karena Super Long di depan sana terperangkap begitu saja. Masih terlalu banyak damage yang diberikan, tapi Super Ken melakukan following up damage. Langsung tarik rem tangan, Eman penetrasi mendapat 2. Restart pick off kembali terjadi menuju ke seorang Ki. Eman untungnya ada Purify, karena kalau tidak Purify, Eman juga akan menjadi korban keganasan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk zoning out, di mana Luka berada. Karena Dairon tidak mengenal takut dan Skylar melihat posisi Eman tanpa adanya Super Ki. Dia tahu Eman sekali dive in, gak bisa dive out. Oke, dan masih coba untuk di screening out oleh Idok beserta Diren. Unggul jumlah kesempatan yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi. Tapi PR-nya adalah mengetahui Super Ken, Idok. Oh, Idok miss with flicker kali ini. Dan penalti zone juga hilang, terlalu terburu-buru pasukan dari tim RRQ. Mereka terlalu terburu-buru. Mereka mencoba untuk mencari di mana pergerakan di Super Ken dan menunjukkan batang hidungnya. Membuat zoning out, take over, menunjukkan Lord tangan coba di tangan dari Susujin. Mereka tidak lepaskan Lordnya. Mereka langsung disengage. Mereka membuat barikade. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena Super Long. Hampir saja dimakan Wind of Nature. Gak bisa menghentikan pergerakan dari sosok Endless Battle. Itu dia Eman. Berhasil untuk bisa mempunish dan lagi-lagi pertukaran terjadi. Dapetin Lord tapi kalah fight. Yap, dan ini Emannya belum terhentikan sama sekali. Ini kelihatan bagaimana power untuk Roger juga yang sudah mulai tampak. Dan dengan satu garukan Lycan Pulse ini Rilis bisa langsung hilang loh. Oke, tapi lihat Eman setengah darah depan sana. Buat perpasukan dari tim RRQ, mereka masih kuat dengan adanya Lord yang bergerak menuju ke bottom lane. Mencoba di cover oleh tim dari RRQ. Untuk kali ini RRQ mencoba untuk fokus menuju ke arah bottom lane, mengcover atau bahkan mereka melepaskan itu saja. Rame banget sih kayaknya Susujin. Mundur gak sih? Mengintip saja dan memberikan informasi. Lord dengan adanya 3 pemain yang hilang dari RRQ gak bisa mereka kawal. Sampai akhirnya bahkan berjalan setengah map pun tidak. Dan akhirnya bisa di-clear oleh Bigetron Alpha. Gak lewatin sungai Om. Iya, nggak bisa sama sekali ya tadi. Kalau sampai show pun ya tetap gak bisa, paling cuma nyicil terus kembali lagi.
Jadi better untuk clear tadi lane-nya di bagian bawah. Dan reset tapi dengan keunggulan ekonomi bagi Bigetron Alpha. I'm a fan itu juga suara Soberlong. Moreno menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron. Tapi tim fight tambahan kayaknya mereka harus urungkan. Karena mereka tidak memiliki Kara. So ada rep. Satu momen kena Susujin. Terkena like pound. Yang nge-point membuat para pasukan dari tim RRQ kehilangan dua pemainnya. Super Cat menuju ke arah belakang. Target utama mereka adalah seorang Tyrant. Dengan adanya 2 dan pakai 3 pemain. Ini bencana di tangan dari RRQ. Terlalu terburu-buru menimbulkan hasil tidak baik. Dan itu dia RRQ Hoshi, mereka terpanis dengan adanya masuk satu persatu. Sutsujin, akhirnya Idok dan bahkan Diren yang mau coba untuk bisa memberikan sedikit following up damage. Dan akhirnya menyerahkan nyawa. Jangan lupakan RRQ biasanya dia kalah dengan dirinya sendiri. Dan bahkan mereka kill seorang Idok, Rinsya, Sutsujin dan bahkan tersisa seorang Skylar. Seorang diri mencoba untuk menemukan dirinya dan wipe out. Ini bencana. Untungnya tidak ada minion yang bergerak. Tapi Sutsujin 9 detik lagi menuju ke arah lane of down. Tapi super minion yang bentar lagi akan didapatkan oleh tim Bigetron memecahkan best friend mereka yang ada di tengah. Mampukah Sutsujin dengan steel cable-nya mempertahankan best mereka? Lihat steel cable, Moreno fokus ke best. Gak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan best-nya masih bertahan. RRQ masih berdiri tegak. Sutsujin save the day. Dan itu dia sang raja yang masih ingin mempertahankan tahta. Masih ingin lebih lagi karena Eman akan tetap menggaruk di sana. Eman, Oh, like a pancing. bomb. Terpacu begitu saja. Gak ada jalan untuk pulang. Wind of Nature gak bisa terlalu lama. Tidak bisa bersama dengan adanya Immortality mencoba diselamatkan. Tampaknya Eman keluar dari jeratan sang raja. Eman gak bisa sempat untuk dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ. Dewi Fortuna masih berada di pundak Eman. Yep, Wind of Nature, Immortal, dijemput. Perfect defensif dari Eman. Yap, tapi ada yang nggak perfect untuk Bigetron Alpha, yaitu mereka kehilangan top turretnya, top base turret, sementara mereka sedang fokus untuk end the game tadi. Jadi ya, ada pertukaran yang sempat terjadi juga tadi. Dan RRQ Hoshi mereka masih ada di dalam permainan berkat clear yang sangat cepat tadi dari Sutsujin. Iya, tapi seperti yang kita akan coba ulangi dan ingatkan kembali, RRQ Hoshi biasanya mereka kalah dengan diri mereka sendiri. Dan masih belum ada teamfight yang benar-benar ngandelin Skylar dan juga inisiasi dari Idok plus Diren Belum. untuk RRQ. Terlalu berat nampaknya di sana. Untuk seorang Skylar bisa bertahan seorang diri. Dengan full item dan itu dia. Akhirnya dia memiliki si Albert. Menuju ke arah free hit dari belakang. Skylar bahkan coba dijemput. Richa mencoba untuk melindungi seorang Skylar dengan ayat terdekat. Tapi Sutsujin kali ini berhasil mendapatkan lot. Mundur ke arah belakang. Berhasil ditumbangkan tapi tim RRQ masih punya nafas. Mereka harus pulang. Mereka nggak boleh ada tumbang. Immortality yang dimiliki para pasukan dari tim RRQ cukup di situ saja. Tapi Dairen gak ada jalan untuk pulang dan bahkan Eman. Paitam coba dilakukan oleh seorang Dairen. Dan lihat, masih hilang begitu saja Winter Crown. Dairen! Again, mencoba untuk bertahan dan Paitam yang sangat mahal diberikan. Ini bukan pertama kalinya Dairen menunjukkan outplay-nya. Ya, dengan Terisla pula dan bahkan dipaksa. Seperlu dipaksa Emma main untuk keluarkan Skylar harus tumbang dan ini bencana. RRQ kehilangan game yang pertama dan the final boss berhasil nge-secure game yang pertama dengan peratan Superlook Yap, dan itu menjadi dia. poin utamanya. Wow, Super Look mengacak-acak setup dengan eksekusi dari Eman yang begitu manis. Lagi-lagi decision menjadi satu keunggulan untuk Bigetron Alpha. Mereka merelakan Lord, mereka kecurian Lordnya, tapi teamfight mereka menangkan. Sehingga itulah hal yang harus dibayar oleh RRQ Hoshi. Wow, kesabaran untuk Bigetron Alpha tadi. Lihat bagaimana Eman yang tidak join team fight dari early game, tapi impact yang diberikan Eman ketika